Ini adalah modifikasi termahal yang akan kita lakuin di Suzuki Espresso-nya. Sebenarnya bukan yang ini sih, tapi ini salah satunya. Seperti yang kalian tahu, Espresso ini lagi kita modif dengan budget pelajar. Walaupun ada yang bilang budget pelajarnya anak pejabat, atau budget pelajarnya UPH, tapi nggak apa, yang penting masih budget pelajar, teman-teman. Di episode pertama kemarin, kita sudah modif di bagian pelek-peleknya. Jadi kalau kalian lihat, sekarang sudah berubah sekali, ya kan? Kaki-kakinya udah jauh lebih gahar. Yang bikin gua kaget, Espresso itu di modal ganti pelek, ganti ban, itu looksnya langsung beda banget. Bener-bener yang tadinya culun, cungkring gitu ya, kecil gitu kan, kayak calon dibully gitu. Ini agak mendingan lah, dia kayak udah lebih berotot. Jadi ternyata, menurut gue pribadi, secara looks Espresso itu kekurangannya ternyata di settingan pelek dari pabriknya aja sebenarnya. Karena udah diganti ring 15, ban AT ini kalau salah gue 205 kan? Salah, ban 1956515 ya. Itu berubah banget look si Espresso-nya, bener-bener langsung keker, garang, ditambah mobilnya kan warnanya gelap gini ya, bener-bener gahar banget ketemu pelek yang hitam begini. Jadi kalau emang kalian pengen modif, looks-nya aja, dari pelek aja tuh udah berubah banget. Ini kaki-kaki nggak kita otak-atik loh teman-teman. Di video kali ini kita akan modif beberapa hal teman-teman. Nah salah satunya itu berkaitan dengan ruang penyimpanan. Sebenarnya Espresso secara bawaan itu bagasinya udah lumayan gede. Foto kemarin ganti pelek, di sini masuk 3 pelek kalau nggak salah. Jadi sebenarnya secara bagasi Espresso ini itu di kelasnya menurut gue bagus banget. Seperti akan gue kasih contoh, ada kursi roda eyang gue. Ini kursi roda memang yang ukuran travel lah ya, tapi ini lumayan gede dan gue tidak perlu nurunin jok ke depan ya kan, masih muat di sini teman-teman. Jadi kalian bisa lihat sendiri ya, ini berarti kalau ini aja muat, stroller baby yang cabin gitu ya pasti muat teman-teman. Jadi emang sebenarnya secara bagasi, Espresso ini cukup banget. Tapi, yang akan kita modif ini berkaitan juga dengan looks. Seperti gue bilang kan, gue pengen modif Espresso-nya jadi model gaya-gaya Alto. All terrain off-road atau agak limbung tapi oke. Pelek udah gahar, ban udah gahar, kayaknya Alto ini agak kurang kalau kita nggak pasang sesuatu di atas. Maka dari itu, kali ini kita mau modif pasang roof rack teman-teman di atas. Nah ini sesuai budget kita, ya kan? Kan budget kita emang budget pelajar, ya kan? Jadi ini kita pakai punyanya Auto Project. Ini nanti akan kita coba pasang di atas dan kita lihat apakah benar-benar PNP atau tidak. Dan kalau kalian penasaran berapa, nanti akan gua kasih tahu. Jadi sekarang mendingan kita pasang. Baik kita amin paknya. Pak, boleh pak? Dibantu pak. Daripada gue rusak kan. Jadi Espresso itu nggak punya talang air kayak di Jimny ataupun di G-Class-nya. Terus juga Espresso tuh nggak punya roof rail, ya kan? Jadi ini yang ke body pak ya namanya ya? Iya. Jadi istilahnya dijepit ke body guys di sini nih. Jadi ini emang universal. Jadi ntar akan dijepit ke sini kira-kira. Apparently ini sebenarnya sudah lazim sekarang. Terus kendala lainnya sebenarnya Espresso itu adalah ini. Ada antena di sini nih. Jadi ini mau nggak mau tetap di bawah. Salah satu hal yang paling nyebelin kalau pasang kayak beginian itu tuh adalah ngepasin dari sini panjangnya berapa biar nggak miring gitu kan. Ini dikasih karet biar nggak ada suara bersiul. Crossbar sudah terpasang. Nah ini ada 2 warna, silver sama hitam, cuman nggak sengaja kita pilih yang hitam. Ini sudah terpasang jepitnya ke sini. Terus ini juga jaraknya bisa kalian atur mau seberapa, tapi ini udah disesuaikan sama si roof rack-nya yang di atas. Kalau mau begini aja juga sebenarnya udah lumayan mengubah tampilan. Nah, udah agak lebih lucu. Ini bisa dikasih tempat ski, tempat sepeda, terserah lah. Bisa dipakai apa aja di sini karena aksesorisnya di atas banyak banget. Tapi sekarang adalah momen off-road, kita akan coba naikin roof rack-nya ya. Karena secara look sebenarnya agak gede ya. Tapi semoga aman-aman aja. Oke. Oh, pas ya. Coba kita lihat segede apa. Lebar roof rack-nya bener-bener selebar mobil nih. Ini sebenarnya kalau ditaruh di Kijang mungkin nggak gede-gede banget nih. Cuma karena Espresso-nya kecil. Bukan salah roof rack ya, salah Espresso. Espresso kecil banget. Coba kita lihat dari depan yuk. Terus juga pas banget lebarnya. Lebarnya bener-bener
set ngepas banget. Mungkin kalau agak sedikit lebih kecil lagi mungkin lebih lucu sebenarnya. Tapi nggak apa. Sementara begini dulu aja karena ini bisa dipakai. Ntar coba sekarang kita cek kurang mundur nggak ya. Pak mundurin lagi bisa nggak Pak? Ini segini lah. Biar depannya nggak terlalu. Ini aja kita putar. Hah? Ini tadi di depan, di belakang. Ini tadi di belakang, depan. Oh, Oke, kita putar. coba. Ini gimana muternya? Oh, ini enteng sih. Oh, bener juga. Tes berikutnya adalah kita coba buka bagasi deh. Karena kalau roof rack kebanyakan ke belakang, mentok kan. Tapi segitu harusnya masih aman. Nih guys, kalau kalian pasang roof rack, pastiin jangan terlalu ke belakang. Karena takutnya mentok spoiler, mentok pintu belakang. Jadi kalian masih setting itu. Oke sih segini. Kita tinggal kiri kanannya kita samain Pak ya. Tapi secara depan belakang harusnya udah cukup. Sebenarnya kalau lebih ramping dikit aja. Antara mobilnya digedein atau remnya dikecil. Opsi pertama nggak nggak mungkin nggak boleh digedein. Tapi lucu. Jadi sekarang kalau mau naruh-naruh barang gitu, ada space lebih lah di atas ini teman-teman. Sebenarnya kalau gue pribadi sebenarnya pengennya ininya lebih kecil raknya, ya kan? Cuman ya emang bukan salah rak ya, emang mobilnya cimit. Jadi kalau menurut gue kalau misalkan mau agak lebih rapi, kalian mungkin bisa cari roof rack yang lebarnya tuh maksimal ini nih, sekaret inilah sambungan bodi ini. Seenggaknya di dalam situ, jadi agak lebih manis lah. Walaupun ini sebenarnya masih tidak selebar bodi mobilnya. Jadi ini kalau kalian lihat sama pintu masih lebaran pintu, ya kan? Jadi ini sebenarnya not so bad. Ini sekarang jadi banyak mau naruh barang apa aja bisa di atas itu teman-teman. Dan nih looks-nya udah lebih alto, ya kan? Udah lebih siap off-road lagi, ya kan? Tapi bukan ini modifan termahal yang akan kita pasang di mobil ini. Apakah itu? Nah, ikutin terus videonya. Waktunya kita menuju ke tempat modifikasi kedua. Salah satu hal yang sebenarnya bukan kekurangan sih, karena emang di harganya ya segitu, harga mobil ini 120 juta ke bawah. Audio, gue nggak bilang audionya jelek, tapi memang ya balik lagi di harga segitu dapetnya segitu. Bisa lebih baik menurut gue kalau kita utak-atik. Nah, jadi ya kondisi sekarang itu ya kayak treble-nya terlalu menyakitkan di kuping, terus nggak ada bassnya, mid-nya nggak jelas, ya pokoknya standar lah ya, udah standar. Speaker cuma satu doang di bawah, nggak pakai tweeter juga. Jadi sekarang kita menuju ke salah satu tempat langganan gua untuk ngutak-ngatik audio dari dulu zamannya Mercy Wagon. Siapa lagi kalau bukan Koko Ayung Audio. Let's go. Sudah di Koko Ayung bersama Cici Ayung di sini yang sudah tokoh langganan 5 tahun. Emang sudah kesini sering banget. Jadi di project kali ini pun gue mau nanya Cici, ini kalau misalkan orang beli espresso kan audionya standarnya tuh ya biasa banget lah ya. Kalau mau upgrade nih, misalkan gue maunya nyicil deh, misalkan gue nggak mau keluar duit langsung banyak nih. Bisa. Nah, pertama ganti yang mana dulu nih? Contohnya nih, kalau misalnya mau paket sederhana ya, simple aja deh. Paket ini nih, ini DSP prosesor udah built-in amplifier. Terus speaker depannya saya gantiin. Nah karena mobilnya speaker standarnya itu nggak ada, belakang. Nggak usah belakang ya. Jadi espresso gue juga baru tahu tadi di sini. Pintu belakang kagak ada speakernya ya? Nggak ada. Dan pintu depan pun juga sebenarnya nggak ada tempat tweeter ya. Kita tempat mesti tweeter bobok. Belakang nggak ada, kalau mau dibobok dual trim-nya. Depan juga. Kalau depan ada tuh. Yang tadi itu yang ya. segitiga itu tuh, paling nggak kita taruh tempel di situ. Benar. Jadi belakang nggak ada, kalau mau bikin ada ya mesti bobok. Lebih lama lagi lah ya waktunya. Iya, yang pasti sehari bisa kelar sih. Oke, nah misalkan nih speaker sama amplifier, nih, DSP. Amplifier DSP. Oke, itu berapa tuh kayak gituan? Ini bicara udah all in ya, udah sama masang kabel, jasa setting, itu di angka 8 juta aja. Ini sama ini? Ini murce kan ya? Cukup lah ya? Aduh, udah enak. Tapi nanti kalau mau nambah yang lain, bebas. Berarti ntar pilih lagi yang lain. Ini atau nanti kita kasih alternatif yang lain deh. Kalau ini beda lagi nih? Beda lagi. Ini kalau paketnya misalnya mau tambahin, biar ada suara bassnya nih. Oke, tambah bass, subwoofer. Misalnya ini 3 bareng nih. Terus tambahin subwoofer udah pasti lebih enak. Ini kayak lebih perfect. Misalnya
DSP prosesor udah ada, speaker vokal buat treble sama vokal orang itu nyanyi udah ada, sama bass. Ini 3 nih, sabaraha? Paketnya murah nih, cuma 12.500.000. Udah sama pasang. Udah all in, masang setting kabel-kabel. Oke. Itu semua udah termasuk. Peredam? Kalau peredam itu additional. Tambahan. Tapi peredam kalau mobil segede espresso pintu doang gitu. Ya. Berapa Kalau pintu doang kayaknya kalau keliling kan berarti 5 pintu ya. 10 lembar juga oke. Atau kalau misalnya mau dimaksimalin, misalnya butuhnya 12 lembar, bisa 1 pintu itu bisa 3 lembar. Jadi posisi dibuka itu dual trim, tengah sama depan itu. Itu 3. Ya bisa 12 lembaran. Bukan 12 juta kan? Enggak, itu kemahalan. Peredam 12 juta dapetnya ini. Peredam tuh berapaan? Misalkan tadi Peredam sama masang anggap 200.000 kalau buat di pintu. per lembar? Per lembar, Oke. udah sama masang. Oke, berarti tinggal dikali aja ya berapa lembar ya? Habisnya berapa tinggal dikaliin. Kalau misalkan nih, Ci, gue belum ada duit 8 juta nih. Gue pasang DSP dulu atau speaker dulu? Kalau gue bilang, kalau lu pasang DSP dulu, next time mau tambahin speaker nih, tetap sorry, aku kenain jasa setting lagi. Oke, karena lebih baik kalau mau nyicilnya speaker dulu, subwoofer dulu. Oh, DSP terakhir. Pokoknya DSP itu bagian terakhir. DSP buat yang mengunci semuanya ya lah ya. Iya, karena jasa settingnya itu di sini. Oh, di DSP ini. Kalau misalnya beli speaker dulu, beli subwoofer dulu, nggak ada masalah. Bisa. Bisa, atau enggak misalnya nih, orang kadang, Ci, dengan standarnya aja, tapi gue kepengen DSP-nya. Bisa. Ya. Tapi gue tanya dulu yang pasti, next time kepengen nambah ini nggak? Oke. Kalau kepengen nambah ini, kalau menurut gue, ini nanti aja. Oke. Karena misalnya sekali pasang prosesor ini, lu kan udah kena jasa setting di sini. Next time nih datang lagi mau pasang speaker nih, itu pasti berubah lagi tuh settingan. Benar. Harus disetting ulang lagi, berarti aku kenain jasa setting lagi. Kalau mau nggak masalah. Pokoknya gue ikutin aja. Ya. Tapi kalau misalkan mau mulai dari yang paling terjangkau dulu, speaker dulu, itu di berapaan tadi? Sama pasang sama kabel lah. Kalau ini paket, misalnya speakernya doang nih, speakernya doang nih berarti split. Dia udah termasuk ada ring speakernya, ada ring busa, ada kabel speaker, sama jasa pasang itu kurang lebih bisa 3 juta. 3 juta, oke dong. Iya. Oke lah ya. Subwoofer. Nah kalau subwoofer ini sama kabel sama masang nggak mahal ya, cuman 3,7-an. Oke, jadi kalau kalian mau nyicil, misalkan bulan ini 3 juta dulu speaker, bulan depan 3 juta lagi yang apa namanya subwoofer. Subwoofer slim. Terus habis itu baru misalkan DSP. Tapi kalau ada rezeki mah enakan langsung lah 3 gitu. Betul. Kalau misalkan ada rezeki kan. Nah, saya doain. Amin. Nah, di video ini kan gue bilang, jadi ini adalah modifan termahal Ci di espresso gua secara sepaket. Ini lebih mahal dari pelek, dari roof rack, dari lampu, ya. Karena ini satu-satunya modifikasi yang bisa kalian nikmatin dari dalam mobil. Kalau lo ganti pelek kan, lo nyetir nggak bisa lihat. Iya bener. Lo pasang roof rack, lo nyetir nggak bisa lihat. Tapi kalau lo lagi macet-macetan, lagi nyetir, audio ini yang bisa dinikmatin, ya kan? Bener Jadi sih. ini yang menemani kalian ketika macet-macetan sendirian, karaokean. Jadi makanya kenapa menurut gua di sini gua mungkin spend akan lebih banyak, sekitar lebih dari 10 juta. Tapi karena ya itu tadi bisa dinikmatin ketika macet, teman-teman. Tapi ada lagi. Apa lagi? Kalau mau yang lebih di atasnya ada lagi tahu. Ini pakai ini. Oh, ini lebih mahal lagi. Karena prosesor ini kan saya banyak tipe nih. Harganya juga beda-beda. Contohnya kayak di sini nih. Itu paling mahal berapa tuh? Ini termasuk di sini nih prosesornya yang mahal juga ada. Tapi karena sekarang kontennya itu yang sederhana, jadi aku pilihin yang 2 tipe ini doang. Tapi kalau misalkan kalian mau budget modif audio espresso seharga espressonya 180 juta, bisa juga kan? Oh, bisa banget. Sekarang kita pasang yang dengan budget sekitar 10 jutaan lebih dikit lah ya, 12 Ya, lah. kalau yang ini misalnya budget dia bisa 15 juta. Oke. Sip. Kalau yang tadi kan 12 jutaan. Ya. Nah, kalau paket yang ini bisa 15 juta. Kalau mau lebih jelas, kontak Cici aja. Thank you, Ci. Terima kasih. Tuh kan bener nggak ada kan? Bisa-bisa nggak ada loh. Speaker belakang nggak ada ya. Terus ini lagi dibongkar-bongkar. Nah, ini posisi Twitter nanti di sini. Jadi kenapa ada ini? Karena ini sebenarnya buat ngeset spion
Jadi yang model tahun 2023 gitu, itu tuh belum elektrik spionnya, masih manual. Tadi di sini, sekarang sudah ganti elektrik. Jadi ada area di sini bisa buat Twitter. Terus ini hatch unit bawaannya. Bawaannya Clarion loh, Ayung. Cuman ini secara standar nggak ada soket kamera mundur memang. Cuman nggak tahu deh, ntar bisa diutak-atik atau enggak. Tapi ya sementara itu dulu update-nya. Udah. Masa ya? Ya itu nyambung kah? Ntar nyambung ke head unit aslinya. Aku ambil barangnya dulu. Serius bisa? Serius? Biarkan Ko Ayung yang bekerja lah, dicari-cari barangnya. Pusing. Gak usah pusing. Jadi bisa. Bisa. Semoga bisa. Speaker bawaannya nih, enteng banget. Speaker gantinya, bebeknya tuh beda gitu loh. Tuh, ini emang secara magnet segala beda. Ini bahkan, mas ini nggak ada Twitternya kan ya? Nggak ada. Jadi cuman mid doang. Ini mid doang kan berarti? Nah ini Twitternya, mana ini dia? Mid Twitter. Nah ini yang nanti bakal dipakai dipasang di mana? Di tempat door trim yang ini nih. Akhirnya audionya sudah selesai terpasang. Prosesnya jujur memakan waktu beberapa hari, jadi masa-masanya sekitar sehari setengah lah ya, gitu. Dan settingnya pun juga butuh sehari. Dan kita kemarin kepotong weekend, makanya kenapa agak lama nih. Tapi yang penting sudah terpasang. Dan ada beberapa detail yang pengen gue share di sini. Sayangnya nggak kelihatan di sini. Coba kita sebelah sana deh. Jadi memang Ko Ayung ini orangnya suka kerapihan ya teman-teman ya. Jadi ketika dia pasang audionya, pasang subwoofer sama prosesor itu, sama dia tuh dibikinin tempat di bawah sini teman-teman. Jadi dia bikin didudukan lagi nih. Dia masangnya bukan cuman asal pasang tapi dikasih dudukan. Nah kalau kalian lihat, jadi sama dia bikin dudukan baru, dia bikin box baru untuk si prosesornya di sini. Jadi lumayan rapi nih, ya kan? Jadi bukan cuma ditempelin biasa doang tuh sama mereka. Dipikirin beneran biar rapih itu taruhnya kayak gimana. Terus juga posisi Twitternya. Nah ini mungkin buat para pemilik Espresso yang tahun yang sama, akhirnya punya posisi Twitter yang pas banget di sini. Ini pakai bekasnya tempat adjuster spion yang tahun-tahun sebelumnya teman-teman. Bentuknya pas banget. Jadi kesannya kayak OEM banget. Ini sudah pakai peredam. Jadi kalau kita ketok-ketok, beda kan suaranya kan. Kalau mau lebih gedap lagi ya semuanya dipasangin, cuman mahal lagi. Nah, terus juga sekarang kalau misalnya kita masuk, head unit masih pakai yang standar. Sekarang kalau misalnya gue masukin gigi mundur, sudah ada kamera mundurnya, ya kan? Terus kamera mundur bisa diatur loh. Terangnya berapa. Jadi mobil sudah lebih kepake lagi teman-teman. Sekarang mending kita tes aja. Nah, salah satu lagu yang gue suka untuk ngetes audio tuh lagunya Kunto Aji yang Selaras teman-teman. Ini sayangnya nggak bisa masuk karena ntar copyright. Subwoofernya beda tuh. Suaranya udah di atas sini. Kalau kemarin tuh suaranya udah di bawah sini, jadi kayak mendem banget kan. Treble-nya nggak keluar. Ini semuanya keluar. Mid-nya keluar tapi nggak sakit. Tuh udah enak banget suaranya. Subwoofernya udah kerasa banget bedanya. Padahal subwoofernya tuh ada di bawah lo, Sam, bukan di bawah gua. Cuman enaknya kan udah pakai DSP dan sebagainya, kalian bisa ngatur nih suaranya jatuh di mana. Walaupun subwoofernya di bawah semi, tapi gue juga bisa ngerasa subwoofernya bagus. Suaranya si Nadine Amiza juga enak. Suara kerincingannya tuh nggak sakit gitu di kuping, ya kan? Suara audio juga enak. Untuk ukuran yang gua keluarin sekitar 12-13 juta, ini worth it banget. Karena baik lagi, ketika kalian macet di dalam mobil, ini modifan yang bisa kalian rasain. Jadi nggak apa-apa kalau, menurut gua, nggak apa-apa kalau mau spend agak lebih banyak. Iya kan? Udah jauh banget beda sama yang kemarin. Gila sebeda itu. Bagus banget hasilnya, parah. Ini udah bener night and day, berubah banget, parah. Apakah sebagus BMW-nya yang touring ya tentunya enggak. Tapi dibanding standar ini udah jauh banget berbeda, parah banget. Kalau dari luar yang bikin berubah banget itu kan pelek sama bannya.
bikin espresso jadi jauh lebih gagah. Interiornya kasih audio dan peredam yang bagus tuh bener-bener mengubah banget. Yang tadinya berasa kayak mobil biasa aja gitu ya, terus sekarang audionya udah jauh lebih bagus. Nah, jadi di video kali ini total modifan yang udah kita keluarin sekitar 15-16 juta rupiah lah teman-teman. 16 juta rupiah, yang kemarin pelek ban setting-setting itu 10. Jadi kira-kira udah 26 juta rupiah. Masih di bawah target kita antara 30-40 juta rupiah teman-teman. Jadi kita masih ada ruang sedikit spare untuk modifikasi berikutnya. Ada yang bisa kasih saran keren nggak? Apa sih modifan berikutnya yang membuat mobil ini akan menjadi lebih keren lagi? Tolong tulis di kolom komen di bawah. Jangan lupa di like, jangan lupa subscribe. Bisa saya jalan. I'll see you in the video guys. Bye-bye.